Semua shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan karena kasih karunia-Nya kembali kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu pujian bersyukur Bapa. Katakan banyak yang kau berbuat.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan hormat dan kasih Kristus, Ibu Triana membawa doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kami. Kami percaya Tuhan mengerti, mengenal kami sampai kedalaman isi hati kami. Namun kami percaya tak sedetik pun Bapa meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, kami terus rindu untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Bantu kami untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan beribadah. Biarlah ibadah kami Tuhan berkenan hadir bersama-sama dengan kami melalui firman Tuhan, pujian yang kami naikkan, dan segala doa yang kami sampaikan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Kak ini. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu pujian yang berjudul Janjimu Seperti Fajar. Katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini. Aku hadapi Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Selalu Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita dengar lagu ini, katakan ketika ku hadapi. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah
kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita boleh kembali tempat ini bersama dengan wajah-wajah baru ya. Yang tadinya kemarin semester 3, sekarang wajah-wajah baru. Sama-sama saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin masih banyak yang belum tahu saya siapa, ini orangnya berasal dari mana. Ya. Perkenalkan, nama saya Agustin Sinaga. Saya semester 7 sedang mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Ya, tentu saja nanti lebih lanjutnya kita boleh share-share. Langsung saja kita sama-sama buka kitab kita dalam Lukas 9. Lukas 9 ayat 57 sampai 60. Lukas 9 ayat 57 sampai 60. Nanti di ayat 57 wanita membacakannya, di 58 pria, dan nanti di ayat 62 kita bersama-sama setelah saya membacakan perikop di atas. Lukas 9 ayat 57 sampai 52 di atas perikop hal mengikut Yesus. Wanita 3, 2 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi orang dan diletakkanlah kepada Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Kita bersama-sama 3, 2 ya. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Terima Tuhan. Amin. Amin. Di ayat 57 sampai 62 ini saya memberikan tema kecil, komitmen bagaikan fondasi. Komitmen bagaikan fondasi. Komitmen dalam kehidupan kita, apalagi kita masih anak-anak muda, dapat digambarkan sebagai untuk membangun sebuah bangunan. Kalau ketika kita untuk membangun bangunan, kalau kita tidak komitmen, pastinya bangunan itu tidak akan jadi sempurna. Nah, dalam kehidupan kita, secara rohani, jasmani kita, kalau kita tidak komitmen dari diri kita, komitmen itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah kesepakatan atau ikatan dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu, sehingga dapat diartikan komitmen adalah suatu keputusan untuk mencapai tujuan kita. Apalagi di sini masih banyak, masih anak-anak baru, masih permula, masih kalau dibilang masih beradaptasi. Apa komitmen kita di tempat ini? Apa komitmen kita di tujuan ke depan? Nah, kenapa sih komitmen itu sangat penting bagi kehidupan kita anak-anak muda? Nah, karena komitmen itu untuk mencapai tujuan kita bersama dan untuk menyatukan visi misi kita. Apa visi misi kita di tempat ini? Apa visi misi kita? Apa tujuan kita? Mengapa kita bisa hadir di tempat ini? Itu karena apa? Pastinya kita memiliki komitmen dalam hidup kita, dalam diri kita untuk mencapai suatu tujuan ke depannya. Nah, tetapi kenapa
tetapi komitmen itu tidak berjalan dengan baik. Yang pertama itu faktor internal atau dari diri sendiri. Dari diri sendiri seperti ya rokok, atau kita hanya mementingkan ego kita. Kita tidak berpikir panjang atau hanya ceplos-ceplos, tapi tidak kita memikirkan apa akan terjadi ke depannya. Nah, saat keputusan yang kita buat itu akan goyah ketika kita mungkin diganggu sama teman-teman kita, keyakinan kita, iman kita akan goyah ketika orang telah mempengaruhi kita. Jadi komitmen kita akan goyah. Yang kedua itu adalah eksternal. Itu dari luar diri kita. Contohnya misalnya dari lingkungan, dari teman-teman kita, atau dari gaya hidup kita yang hanya iri. Dia pakai baju bagus, saya ingin memilikinya. Itu akan tergoyah komitmen kita karena dari gaya hidup orang lain. Nah, kemungkinan bisa pengaruh dari uang. Pasti di sini membutuhkan uang ya. Siapa yang nggak membutuhkan uang di sini? Pastinya akan membutuhkan uang kan? Oh, Ludi nggak membutuhkan uang ya? Pastinya di sini sangat membutuhkan uang. Tetapi uang itu akan mempengaruhi kita dengan komitmen kita. Apa yang menjadi komitmen kita ke depan itu akan terpengaruh dengan uang kita. Nah, sayangnya di sini banyak orang cenderung menganggap remeh akan nilai komitmen ini. Tanpa memiliki komitmen, tanpa kita memiliki komitmen yang kuat, banyak sekali tantangan, kesulitan, komentar-komentar orang lain, bahkan hal-hal yang sering digunakan orang itu akan disepelekan sama orang yang tidak memiliki komitmen. Pelayanan kita mungkin hanya ya adalah pelayanan itu saja, tapi kita tidak tahu apa komitmen kita di dalam pelayanan itu. Bagi teman-teman kita sama-sama untuk menjadi setiap komitmen kita di tempat ini. Makanya dalam dalam Lukas 16 ayat 10, makanya firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Kalau misalnya kalau kita setia dalam setiap masalah-masalah yang hanya kecil, mungkin hanya uang, ya nggak ada uang. Mungkin itu bagi kita perkara yang besar, tapi itu bagi Tuhan ada yang mustahil, itu bagi Tuhan hanya perkara yang kecil. Kita tidak memiliki sepatu flat shoes, atau kita nggak punya alat-alat mandi, itu mungkin perkara yang besar bagi kita di tempat ini. Tapi yakin dan percaya kalau kita memiliki atau kita mempunyai komitmen dan kita setia dalam komitmen yang kecil, perkara yang kecil, pasti kita bakalan setia juga dalam perkara-perkara besar dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Mungkin sangat panjang nanti kehidupan kita, perkara, kesulitan, batu-batu kerikil yang akan kita hadapi ke depannya. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap komitmen dalam kehidupan kita? Kita komitmen, kita misalnya 5 tahun ke depan kita akan pergi ke sana. Kita komitmen gak? Untuk mencapai suatu tujuan kita, untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk mencapai setiap visi misi kita ke depannya. Boleh satu orang membacakan Mazmur 86 ayat 11? Satu orang laki-laki. Mazmur 86 ayat 11. Laki-laki mana? Kok lama banget? Tidak Mazmur pasal 86 ayat 11. 86 ayat 11. berdiri. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ya, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkan
Balikanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Di sini Daud meminta Tuhan agar ditunjukkan jalan yang harus dilaluinya. Karena ia yakin dan percaya jika Tuhan akan menunjukkan jalan sehingga Daud hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Ia yakin ia akan menurut kebenaran serta di bawah yang lebih tinggi. Dalam setiap langkah-langkah Daud, ia meminta petunjuk kepada Tuhan meskipun Daud pernah mengalami dosa. Tetapi Daud berbalik lagi ke jalan Tuhan. Dan terbukti Tuhan membawanya berkenan di hadapannya. Kita bisa belajar dari Daud. Daud memiliki komitmen ketika ia pengiringan mereka bertemu dengan kesulitan, tantangan, tetapi komitmen Daud tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap memilih untuk melakukan apa yang benar. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita tetap setia sama Tuhan ketika banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi ke depannya? Banyak rintangan-rintangan, banyak setiap komentar-komentar dari luar sana. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap komitmen kepada Tuhan? Kita boleh jawab dari diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan kita boleh belajar dari Daud. Daud di banyak setiap tantangan-tantangan, tapi dia tetap berpegang pada jalan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita sering berbelok ke jalan Tuhan. Seharusnya jalan Tuhan lurus, tapi kita belok kanan atau kita belok kiri. Tapi ketika kita setiap belok ke kiri, kita harus tetap menuju jalan Tuhan. Kita harus komitmen apa yang menjadi komitmen kita ke depannya. Kita harus komitmen untuk ke jalan Tuhan. Nah, saya akan beberapa mengambil poin untuk dalam sebuah komitmen yang benar kepada Tuhan, yaitu Tuhan akan memenuhi janjinya. Tuhan akan memenuhi janjinya. Kita bisa lihat dari kisah Abraham. Mungkin di sini sudah banyak yang tahu ya kisah Abraham seperti apa. Allah berjanji bahwa Ia akan menjadikan Abraham sebagai bapak semua bangsa. Abraham berjuang untuk mempercayainya. Hal ini akan terjadi karena ia memandang segala sesuatu sebagaimana adanya. Abraham dan Sarah sudah melewati masa-masa melahirkan anak. Tapi meskipun Abraham tetap meragukan apa yang dikatakan Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Abraham mengambil diri sendiri. Tetapi Tuhan tetap memenuhi janjinya. Tuhan tetap memenuhi janjinya Tuhan kepada Abraham. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, mungkin sudah 5 tahun yang lalu kita ingin ini, tapi sampai sekarang Tuhan belum tercapai. Percayalah, Tuhan akan menjanjikan apa yang kita inginkan indah pada waktunya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, Tuhan akan memenuhi janji-janji Tuhan kepada anak-anaknya yang setia. Yang kedua adalah tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, tetap setia kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam kehidupan Yusuf. Dalam kehidupan Yusuf, kita bisa melihat bagaimana dia dianiaya berulang-ulang kali. Yusuf dilempar ke lubang oleh saudara-saudaranya. Kemudian ia dibiarkan sampai mati. Dan juga ia dituduh oleh istrinya dan dijebloskan ke dalam tahun demi tahun
Yusuf menghabiskan hari-harinya di balik juri besi. Tapi apa? Meskipun demikian, ia tetap baik. Dan Tuhan menghormati kebaikan Yusuf. Kita melihat kesabaran Yusuf ketika ia menyaksikan mimpi Firaun dan dilepaskan dari penjara, dan meski demikian ia tetap baik. Hingga pada akhirnya Yusuf berhadapan muka dengan keluarganya yang sudah memperlakukannya yang sangat buruk, dan ia tidak membalas sama sekali. Ia memutuskan untuk memberikan pengampunan dan kasih karunia kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Yusuf tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia tidak pernah berhenti mencintai Tuhan. Dan dia tidak pernah mengalami seperti kepahitan dalam keluarganya, saudara-saudara yang sudah memperlakukan dia. Sehingga Tuhan mengajarkan semuanya, mengerjakan semuanya hal-hal yang baik kepada Yusuf. Ketika kita sudah mungkin kita banyak itu sebelum masuk asrama ini, mungkin kita diledeki lah rasanya, sama seperti Yusuf ini. Mungkin nggak mungkin kan nasib kita sama seperti Yusuf, dipenjarain, mungkin ya diledek-ledekin, dibully. Mungkin kita pernah merasakan rasa kepahitan. Pasti semua manusia pasti akan mengalami rasa kepahitan, rasa sakit hati. Lalu bagaimana? Apakah kita mengampuni? Apakah kita tetap setia? Kita mengampuni sama orang yang telah memperlakukan kita yang tidak baik. Sedangkan kita boleh belajar dari Yusuf. Yusuf telah mengasihi, tetap baik, mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni keluarganya, setelah apa yang keluarganya lakukan kepada Yusuf. Ketika kita dilecehkan atau mungkin kita dibully, datanglah kepada Tuhan, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap cinta kepada Tuhan. Setiap kepahitan yang kita rasain, kita harus sama-sama belajar untuk mengampuni. Yang ketiga yaitu percaya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Kita bisa lihat dari Daud yang telah mengalahkan Goliat, menghadapi Goliat. Daud ini awalnya tidak percaya dia bakal bisa melawan Goliat yang sangat besar sekali, sangat besar. Tapi ia percaya bahwa kekuatannya itu bukan hanya dari dirinya, tetapi Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan, Tuhan yang bersama-sama dengan dia untuk menolong Daud ketika ia bertarung melawan Goliat, melawan singa, untuk melawan setiap binatang-binatang buas yang di luar sana. Daud terus mengingat kekuatan Tuhan. Daud terus mengingat setiap kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Daud sabar
kita tidak sempurna di dunia ini, tetapi Tuhan menyempurnakan kita serupa dengan Dia. Kita tidak ada apa-apanya di dunia ini. Nah, oke, kalau Tuhan sudah berarti kita disentil sama Tuhan aja, udah lewat kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap setia pada kita. Ini bagaimana imbal yang kita terhadap Tuhan. Kita sebagai manusia, kita nolongin orang saja, pasti kita ingin ada timbal baliknya. Saya nolongin kamu, pasti kamu ingin merasakan timbal balik dari saya. Tidak mungkin. Mungkin ada yang beberapa ada timbal balik. Saya sudah memberikan kebaikan, masa dia tidak memberikan kebaikan terhadap saya sih? Tapi apa, sama seperti Tuhan datang ke dunia, menjadikan Dia menjadi manusia untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dia rela mati disalibkan. Itu komitmen Tuhan. Tapi bagaimana dengan komitmen kita terhadap Tuhan? Bagaimana kesetiaan kita? Bagaimana kita mencintai Tuhan? Bagaimana kita mencintai setiap pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak sekali pengorbanan Tuhan, kesetiaan Tuhan, komitmen Tuhan buat kita. Kita membalasnya, oh ini tidak mudah. Mungkin kita tidak akan bisa membalas setiap pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang meminta kita harus tetap setia? Hanya satu, kita setia. Sulit, wah, sangat sulit. Kita setia terhadap sesama saja itu sangat sulit. Gimana? Sama yang telah menciptakan kita. Ya, saya bakalan setia sama kamu, lo dia. Kayaknya boleh sekali lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Sekarang wanita membacakannya. 1 Korintus 15. Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri Sebab kau. kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Karena itu di sini Paulus mendesak kita ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerihmu tidak akan sia-sia. Amin. Ya. Di sini dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan bukan berarti hanya berdiri di mimbar saja, bukan hanya jadi WL, bukan hanya jadi pemain musik. Kita bersih-bersih di luar sana, kita buang sampah, itu adalah salah satu pekerjaan kita. Bergiat selalu. Bergiat selalu. Kita harus bergiat, kita harus berdiri teguh. Setiap goncangan-goncangan yang datang menghadapi kita, kita jangan pernah goyah. Setiap kanan kiri yang menggoyangkan keyakinan kita, iman kita, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita percaya kita sudah giat, kita sudah
menjelang siang. Pagi menjelang siang ini, mari kita bersama-sama belajar untuk membangun komitmen kita sama-sama. Mungkin umur teman-teman semua masih belasan ya. Sama muda. Sama masing-masing. Kita seumuran ya. Mulai dari hubungan kita terhadap sesama, terhadap satu kamar, satu angkatan, di ruang lingkup kampus asrama ini. Kita harus komitmen, kita harus membangun komitmen kita. Apa yang menjadi komitmen kita? Kita jangan pernah goyah dalam setiap goncangan-goncangan di luar sana yang mungkin akan menghancuri iman kita, menghancuri keyakinan kita, kepercayaan diri kita. Tidak percaya diri, mungkin itu salah satu yang akan membuat kita goyah, itu salah satu yang akan membuat kita jatuh. Kita bersama-sama belajar membangun suatu komitmen yang menjadi komitmen kita. Setiap hubungan yang saya katakan sama sesama, pekerjaan kita, studi kita, perkuliahan kita, terlebih pelayanan. Kalau kita sudah membangun komitmen kita, yang saya katakan setiap orang, percayalah, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Amin. Kita harus tetap setia, dari perkara-perkara kecil hingga perkara yang besar. Percayalah, pasti masih banyak masalah-masalah perkara yang besar yang sudah di depan mata kita. Anak ini perkara kecil saja dia tetap setia. Tuhan pasti akan mengirimkan perkara yang besar. Apakah anakku ini tetap setia? Kalau perkara yang besar saja kita setia, jadi baik kita tidak akan sia-sia. Tuhan pasti mengirimkan setiap janji-janjinya. Apa yang kita inginkan? Masih panjang, masih semester 1, masih jauh, masih 4 tahun lagi kita di sini. Masih jauh perjalanannya, rintangannya, batu-batu kerikil yang sudah di depan mata kita. Guncangan, godaan di luar sana. Apa kita tetap setia? Jika kita setia terhadap Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita percaya usaha kita, apapun yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Nama-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Ya kami akan percaya Tuhan telah berhenti berbicara kepada teman-teman kami. Kami ingin berkomitmen Tuhan untuk mencintai Kau ya Bapak. Berkomitmen Tuhan setia pada Kamu dan setia pekerjaan Tuhan. Biarlah kami akan tetap berdiri teguh, kami tidak akan goyah Tuhan dan juga di luar sana ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan dan setiap pekerjaan kami Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan hanya untuk pemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap perjuangan kami Tuhan di tempat ini itu semua tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. 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 Apa yang menjadi sasaran kita dalam waktu dekat, yaitu memberkati keluarga masing-masing. Semua kita punya keluarga yang kita tinggalkan. Ada juga teman-teman kita, ada juga famili kita.
dari keluarga kecil sampai keluarga besar, kita menjadi berkat. Karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Sejak kalian masuk di kampus ini, kalian sudah beroleh berkat-berkat. Firman Tuhan sudah kalian terima. Dan Tuhan firman itu membuahkan kamu menjadi berkat. Oleh karena itu, dari firman yang kamu dengar, berdoa, apa yang mau saya sampaikan kepada keluarga. Kamu kan sudah diberkati Tuhan. Setiap pagi, siang, sore, malam, kamu diberkati Tuhan. Nah, berkat itu jangan disia-siakan. Kalau kau diamkan berkat Tuhan yang kau dengar, kau harus teruskan. Teruskan itu kepada, dan itu yang paling mudah. Yang paling mudah kan, kalian bisa berkomunikasi dengan keluarga. Menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan mazmur pujian kepada keluarga. Kalau kamu suka memberi, kamu akan menerima. Terus berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hidup mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, berkatnya seperti sungai di hidupku. Kamu harus rasakan. Tuhan ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Maka kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak terang yang dikasihi Tuhan. Jadi ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Jadi yang menjadi sasaran tempuh kita atau disebut titik sampai iman kita, firman Tuhan mengatakan itu. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima dan dilantik menjadi anak-anaknya. Maka impian tidak banyak. Impianku ya anak sekolah minggu kan, lihat bibir pro. Impianku ya seperti bibir pro. Lihat pendeta, impianku seperti pendeta. Maka
pendek cerita, saya bilang sama bapakku, saya mau pendeta. Pendeta HKBP di Siantar. Tapi Tuhan membawa diriku bukan ke Siantar, ke Medan. Lulus SMP ke Medan. Mau berkarir di Medan nggak kesampaian karena abangku yang kukasihi meninggal muda. SMA kelas 3 dia meninggal. Menyedihkan. Dia adalah lebih tinggi postur tubuhnya dari saya. Luas badannya. Kulitnya mulus. Kulitnya putih. Rambutnya pirang. Seperti abang-abang saya. Pirang. Nah, kenapa dia mati? Dia cerita-cerita sama abangku. Saya mau tentara atau polisi. Kalau dia hidup terus ya bintang lah dia kan. Orangnya pandai. Di SMA dia ketua pemuda gereja. Ketua pemuda gereja. Udah ada makan kan? Cita-citanya. Kenapa dia berakhir? Ya, begitulah. Kematiannya mudah. Giginya tumbuh. Geraham. Berdarah. Tidak lama lagi bengkak. Lalu dia tidak bisa bernapas lagi. Karena tenggorokannya kena serang. Kanker. Aduh. Saya lihat sendiri. Saya yang merawat dia. Di rumah sakit berdoa. Terakhir kami berdoa dengan abang saya. Doa Bapa kami di surga. Aku berserah, saya berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Begitu ya. Tidak jadi lagi aku habis SMA kan nggak bisa aku SMA di Medan. Kalau SMA di Medan jadi aku sekolah pendeta di Siantar kan. Tapi cerita membawa saya pergi Jakarta. SMA saya di Jakarta. Tidak pas bahasa Indonesia. Kelas 1 SMA di Medan, pindah ke Jakarta. Di SMA 2 jauh sekali. Rumah saya dari Medan Sabtibu sampai Jalan Gajah Mada selalu terlambat. Baru datang ke Jakarta terlambat. Distrap direktur SMA. Direkturnya kejam. Tidak mau terlambat. Distrap. Jadi kalau terlambat kita distrap sampai masuk
pelajaran berikutnya. Jadi kita tidak boleh pelajaran yang kita udah terlambat. Sepanjang jalan kenangan begitulah hidupku. Belum sempat minum teh manis, uang bukan pas-pasan, tidak cukup. Pertumbuhan SMA kelas 1. Aduh. Jadi banyaklah itu makanan tidak kubayar itu. Ujian kan langsung ujian di Jakarta. Ujian di Medan ujiannya angka saya bagus-bagus 98. Lalu aku ujian di Jakarta ya bahasa Indonesia juga nggak pas. Merah. Apa lima Adam paling tinggi Adam. Maksud hati semangat terus, tidak pernah mundur. Semester 2 lumayan, apa itu? Kuartal, namanya kuartal kan? Kuartal 1 di Medan bagus sekali semangat itu. Kuartal 2 merah semua, kuartal 3 mulai dia berkurang. Kuartal 4 tidak ada merah. Lalu naik kelas kan? Menderita sekali aku. Dia sebenarnya menderitanya karena terlambat terus. Naik kelas 2. Saya berpikir saya tidak bisa terus lagi sekolah ini kalau begini. Kelas 2 aku cari SMA kelas 3. Kelas 2 di sini ada sekolah swasta. Sini kelas 2, sini kelas 3. Dua-duanya lulus. Di sini kelas 2 lulus kelas 3. Sini kelas 3 lulus SMA. Aku pulang ke kampung. Gak disuruh pulang. Tak perlu tahu aku itu lulus atau tidak itu. Pokoknya pulang. Saya pulang, ambil cangkul. Pokoknya sawah ladang bapakku luas. Ini ladangnya dekat rumah. Tidak banyak, 2 minggu aku. Tapi ya sudah ada bekas yang siap tanam singkong. Berita datang dari Jakarta. Datang segera ke Jakarta. Aku tidak peduli. Bapakku yang bilang, kau dipanggil ke Jakarta. Kau lulus semua. Kau lulus di SMP. Kau lulus di SMA. Beritanya Universitas Indonesia membuka pendaftaran. Apa itu Universitas Indonesia? Ya tapi aku karena bapakku dorong aku. Baru belajar pakai celana panjang. Jadi celana pendek. Pakai celana pendek besar supaya bisa 1 tahun. Tidak pakai celana dalam. Jadi kalau duduk harus hati-hati, harus sopan. Mulailah
belajar itu pakai celana panjang mendaftar di UI kan. Tiap hari aku lewat Salemba ini UI lagi. Tapi bertanya di mana UI ya? Pada tiap hari aku di sini Salemba Raya. Karena dari sini saya naik Ogle. Oh ini UI. Dia mendaftar. 1 minggu lagi ujian. Ya. Di mana ujian? Di Rawamangun. Oh, di mana itu? Semua. Tapi tahu. Ujian. Diumumkan 10 hari. Saya pergi lihat. Saya tidak berharap lulus. Saya mau cepat pergi kerja aja. Siapa tahu ada orang terima lulus SMA kan. Zaman itu lulus SMA masih baru lulus. Tapi pikiran hanya 2, mau cari pekerjaan atau pulang kampung. Lihat pengumuman. Lembar pertama 50, lembar kedua 50, lembar ketiga 50, lembar keempat tak ada juga nama. Ada di bawah 193, ditutup 200. Loh, ada di bawah nama. Tak gembira, tidak gembira, sama sekali tidak gembira. Hanya pikiran, wah makin mumat saya ini. Ada seperti ada awan di kepalaku itu. Apa yang bisa kuperbuat? Harus mapram zaman saya berat. Harus pakai guni. Jengkol. Belum makan dari rumah, mau makan. Gimana caranya melewati makan yang gak sehat ini? Saya lihat merangkak dari sini ke sana sampai malam lapar. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saya masuk jadi seksi mampus. Seksi mampus tidak perlu ikut kegiatan semua, tapi ada tugas jaga sepeda. Sepeda ini harus dijaga, jangan dicuri orang. Aku penjaga sepeda, ada anak orang kaya. Anak orang kaya kan tidak biasa naik sepeda, harus naik sepeda. Walaupun dia kaya nggak boleh naik mobil ke sekolah, sepeda. Jaga. Jalan apa yang titiplah beli roti. Ini beli roti, jangan titip beli roti. Kalau ada 5 titip roti, buat bapak 1, buat kau 1 gitu. Lah, aku dapat 5. Aku cari orang miskin seperti aku kan, seperti dermawan saya. Jadi terkenal saya pemberi roti pada orang-orang. Perjalanan ini hampir kandas, tapi Tuhan tetap setia. Setialah sampai mati, Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Jadi aku setia saja. Dalam banyak perkara yang tak dapat
ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan tak pernah lalai. Dia terus. Dan kalian tahu bahwa kondisi saya ini waktu SMA, mahasiswa saya ini bukannya sehat. Saya nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Waktu saya di kampung, saya harus menanam padi, harus menuai, harus bantu mama untuk jualan ke pasar tiap hari. Jadi saya ini kakiku ini korengan, disikat sama, kan kalau mau sabit padi kan ditaruh di atas. Ini kakiku berdarah-darah, berdarah-darah semua kakiku, kiri kanan berdarah. Lalu untuk membawa padinya kembali supaya ada bau, harus injak padi itu supaya bisa keluar padinya. Taruh dulu nih, berdarah-darah. Jadi dari itu semua lulah, hanya saya polip lah. Masih kecil saya poli, hidungku gak bisa napas. Pergi ke mantri di Bali. Bukannya dia anestesi, bukan disuntik dulu supaya tidak sakit, tidak. Mantri operasi, dokternya nggak ada. Mantri yang operasi, dia ambil besi, dikorek hidungku, berdarah-darah, kiri kanan, keluarkan tulang-tulang dan dagingnya. Ini juga begini. Lalu dikasih perban segini, ditutup di sini segini, ditutup segini. Ho 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 ho. Sampai mahasiswa saya di situ. Jalan serta Yesus setiap saat, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Itu aja yang penting di sini. Sakit, penyakit dan kekurangan dan segala macam terjadi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Nah, dari mulai kecil saya SD sudah guru SD. Saya SMP guru SMP. Saya SMA guru SMA. Karena apa? Saya SD, saya mengajarin orang. Teman sebaya saya dengan maksud supaya mereka ikut mencangkul di sawah saya. Akhirnya orang-orang yang lebih besar dari saya mencangkul saya di sawah saya. Akhirnya semua sawah saya dikerjakan. SMP juga begitu. Saya ngajarin orang. Jadi suaraku itu habis tiap hari ngajarin sejarah, ilmu bumi, aljabar apa, supaya sawah ladangku dikerjakan orang. Jalan serta Yesus setiap saat, ku akan merasa cintanya sehingga sakit tidak kurasakan. Karena tiap pagi
belum terbit matahari sudah pergi aku ambil cabai, ambil sayur, ambil ini, kumpulin, kasih di keranjang, jinjing di kepala mamaku, jual di pasar. Semua berjalan. Bapakku sakit, mamaku sakit, saya harus ambil 300 meter air pikul supaya dia bisa mandi air panas, supaya bapakku segar. Kalau mamaku sakit, ambil air panas supaya mamaku mandi air panas. Kewajiban terus tetap, tapi Tuhan itu ajaib. Ajaiblah Tuhan yang patut disembah. Saya yakin itu Tuhan itu ajaib. Saya belum sekolah sudah dioperasi. Belum sekolah. Ini dadaku bengkak. Mantri operasi 2 baskom nanah dari dadaku ini. Maka dadaku ini ada lubang bekas. Ada lubang. Nanah tuh. Ini kakiku ada juga bekas di sini. Yang jadi badanku ini punya bekas. Potong rumput untuk kerbau, potong tanganku. Saya harus rajin potong rumput di ladang untuk kasih makan kerbau. Potong tanganku. Saya harus ada pecut untuk sapi karena sapiku suka ngelawan kan. Harus potong bambu, potong, kutarik, dipotong tanganku. Jadi bukan pisau yang potong tanganku, tapi sembilu bambu itu potong. Jalan serta Yesus. Takut dan gentar kepada nama Tuhan, ada perbulan hikmat. Melakukan kehendak Tuhan tepat dan benar, ada berakal budi. Jadi baik hikmat maupun akal budi Tuhan sediakan bagi semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 48 tadi itu kata-kata siri. Tahu siri? Siri itu kalau kita di kampung sudah katekisasi, pendeta kasih ayat siri. Berdirilah teguh, jangan goyah. Pekerjaan belum setia. Bekerja. Jadi dari kerja praktek firman Tuhan saya sudah kerjakan. Tapi bukan berarti saya gak banyak dosa, banyak kali dosa saya. Mata berdosa, telinga berdosa, semua berdosa. Kenapa? Banyak. Tapi tetap harus kembali kepada kita. Sasaran kita sekarang menjadi berkat, memberkati orang lain. Mengapa saya aktif di organisasi? Saya jadi ketua Dewan Mahasiswa UI. Kenapa? Karena saya berpikir ini mahasiswa ini milik Tuhan. Saya ikut jadi anggota DPR. Saya anggap
Indonesia milik Tuhan. Jadi dunia ini milik Tuhan. Maka kita anak-anak Tuhan harus berperan di negeri ini. Saudara-saudara harus berperan di negeri ini. Harus ambil bagian. Maka semua sekarang sudah semester 3 sudah mendapat kartu. Namanya kartu anggota evangelis. Kartu anggota pemberita Injil. Minggu depan semua akan dapat. Anggota pemberita Injil. Karena setiap orang percaya dilantik menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi anak-anak terang. Hidup di dalam terang. Nah itu barangkali yang membuat saya bisa mengajar teman sekolah saya di SD, sehingga dia rajin mencangkul di sawah saya sampai SMP. Karena saya bisa mengajar mereka. Lancar saya, sekali dikatakan guru, ingat saya. Jadi anak-anak terang. Dan kita ini sekarang menjadi anak-anak terang. Karena keluarga kita dilingkupi oleh kegelapan. Saudara-saudara kita dilingkupi oleh kegelapan. Kuasa dunia yang gelap terus menghantui, apalagi kita sebagai anggota gereja. Di sekitar kita begitu banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Kita anak terang. Anak terang. Beritakan Injil kerajaan surga. Injil. Injil itu kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Dan orang yang percaya beroleh hikmat marifat surgawi dan kekuatan pada masing-masing. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman adalah mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Kamu sudah punya mahkota. Ada tanda firman yang hidup dalam dirimu masing-masing. Kamu bermahkota. Iman adalah kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Jadi kamu punya kekuatan. Penyertaan pertolongan Tuhan yang ajaib menyertai saudara. Amin. Sampai di sini dulu. Karena saya sudah dijemput. Kalian masih berdoa syafaat. Haleluya. Haleluya. Senantiasa beroleh kekuatan. 80 tahun baru setengah umur. Amin. Kalian berarti panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya minta maaf karena ada orang
mengajak aku jalan. Istri, bukan siapa, istriku. Ada orang ini pesta ulang tahun 50 tahun Pernikahan. pernikahan. Kalau saya, anak-anakku, istriku mau pesta ulang tahun, saya tidak boleh. Tidak ada ulang tahun buat saya. Hanya Natal aja yang perlu buat aku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Om. Ada yang tinggal kan? Firman Tuhan ada pada kalian. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati. Tiba saatnya kita akan menyampaikan setiap pokok dosa kita kepada para pendengar. Silakan. Kita berdoa dan mengucap syukur Tuhan buat pertolongan dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang apa yang kami dengar pada pagi hari ini bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, memberkati setiap tugas dan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah, kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Bapa yang baik, kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 78 tahun pada bangsa dan NKRI. Kami terus berdoa supaya rakyat Indonesia mengalami kemerdekaan yang sejati, dijauhkan dari kelompok-kelompok yang hendak memaksakan kehendaknya sendiri. Kami percaya Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk pemilihan presiden tahun 2024 supaya berjalan dengan baik dan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil Kristus. Injil, kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Semua pokok doa syafaat ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami masih terus berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, dan direksi, manajer, staf karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asijaya di Condet Raya dan di proyek-proyek yang sedang berjalan. Kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat, dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja dengan motivasi tinggi. Kami juga berdoa untuk tender spam karyan agar Tuhan yang menetapkan proyek tersebut untuk dikerjakan PT Santosa Asijaya. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk proyek pengembangan Coastal Area Project segmen 6 Balikpapan, Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo Propertindo dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik oleh karena proyek ini belum terlaksana. Atas pertolongan Tuhan, biarlah proyek ini menjadi berkat bagi Santosa Asi Ministry. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap terus berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pertanyaan
masih melakukan pelayanan dengan gereja pura. Kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa dan PT Multikarya Trusindo untuk mendapatkan proyek-proyek yang baru. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saja kita semua untuk maju berdiri. Mari kita menyanyikan lagu pujian Allah Mengaku. Katakan Allah mengerti. Mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu saudara terkasih, kita masih melanjutkan doa kita. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah mendirikan STT ini, bahkan pembangunan pemulihan Tuhan sediakan bagi kami Bapak untuk hari lepas hari, semakin hari semakin baik Tuhan. Bapak yang baik, Engkau terus sertai STT IKSM Sentosa Asih di dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa Bapak untuk seluruh safety dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa untuk keluarga para dosen, safety dan staf yang bekerja di STT IKSM. Senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak yang baik, pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah yang menjadi seruan kami untuk STT IKSM Sentosa Asih. Biarlah kiranya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mau berdoa menyerahkan lembaga Sentosa Asih Penginjilan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk pembangunan gereja Sentosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2033 dan 1000 pastoral pada tahun jubileum 2055. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Conet Raya nomor 17. Kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Sentosa Asih dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk komunitas Injil Sentosa Asih. Kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia dari pulau dan benua. Kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat jemaat yang hadir di sini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan perlindungan, kesehatan, dan berkat atas hidup mereka. Limpahkan hikmat dan petunjuk-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami, kekurangan bahkan kelemahan kami Tuhan. Menyerahkan seluruh doa kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tak mungkin. Semua akan terjadi pada waktu yang telah Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, dan doa ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan untuk duduk kembali dan mengambil sikap satu di sini. Saat ini selesai, ibadah kita telah selesai. Jika ada pengumuman dipersilakan. Jika tidak ada, Nanti semester 1,5 ya kita ya. Ya, jadi mungkin makannya dipercepat, jangan sampai setengah, karena nanti ada yang praktek 5 orang, kalian ada 36, jadi harus 5 orang dalam satu kali. Ya nak ya? Satu hari. Yang udah terpilih silakan siap-siap. ibadah kita telah selesai. Shalom. Shalom, selamat berjuang. Selamat